Satu lagi sepeda motor Supra X, dimana konsumen ini mengeluhkan selalu mengganti busi karena businya yang pertama matinan atau gampang mati, kemudian hitam, basah. Kebetulan ini saya ganti dulu, saya coba apakah mesinnya bisa hidup atau tidak. Kalau memang bisa hidup, kemudian seperti apa suaranya daripada mesin Honda Supra ini. Sebentar ya. Sebelum saya menghidupkan, alangkah baiknya saya cek dulu untuk pengapiannya, apakah keluar apinya dari busi. Prosedurnya kan begitu, nanti tak pasang businya ndak ada apinya, mate saya nanti. Bentar, tak cek dulu untuk pengapiannya, apakah ada pengapian. Takutnya nanti tidak ada apinya, repot saya. Oke, siap. Ada apinya, karena ini Honda Supra sistem CDI AC, berbeda untuk warna apinya, berbeda dengan CDI DC lah, kurang lebih seperti itu. Tak pasang baru nanti tak hidupkan seperti apa bunyi mesinnya. Karena motor ini motor ini itu kalau diganti busi pagi hari, nanti siang hari itu mati lagi. Oke, ternyata mesinnya mau menyala, walaupun ada bunyi sedikit kasar di bagian silinder kopnya ini. Ada bunyi suara kasar sedikit. Itu nanti bisa diperbaiki atau dianalisa lebih lanjut lah. Intinya apa yang menyebabkan busi Honda Supra ini sering mati, hitam, dan basah gitu loh. Intinya nanti untuk analisa lebih lanjut di bagian buring, kemudian kop, saya lebih ke bagian kop. Apa yang menyebabkan sepeda motor ini? Yang pertama, businya cepat mati atau gampang mati, kemudian bagian busi selalu basah, kemudian businya cepat hitam gitu loh. Ini untuk mesin yang bagian kiri, kita dengarkan suaranya kurang lebih seperti ini. Kemudian ada rembesan oli, sedikit, nantilah gampang. Kurang lebih seperti ini suaranya. Untuk suara nanti kita analisa lebih lanjut. Intinya tetap simak video ini sampai selesai, jangan skip biar tidak gagal paham atau salah paham. Semoga bermanfaat nanti ilmunya, kurang lebih seperti itu. Untuk sepeda motor ini saya tidak lari ke bagian pengapian. Intinya pengapiannya menurut saya masih stabil karena masih bunyi langsam, kurang lebih seperti itu. Intinya saya fokus ke bagian head dulu untuk sepeda motor Supra ini. Yang menyebabkan busi itu gampang basah, hitam, kemudian mati gitu loh, gampang mati. Intinya satu hari itu ganti busi itu kadang bapaknya sampai 2 atau 3 kali gitu, kurang lebih seperti itu. Untuk businya sendiri, karena ini mesin menyala baru beberapa menit, mungkin tidak begitu signifikan untuk warna busi ini, tetapi ini menurut saya
kurang normal gitu loh, kurang normal. Mungkin kalau dihidupkan agak lama atau sebentar intinya ya tidak masalah untuk motor ini, tapi ketika nanti dipakai buat jalan beberapa kilo, ketika dimatikan mesinnya mau dihidupkan lagi itu sangat susah sekali masalahnya. Makanya saya fokus di bagian kopnya dulu, apakah ada kebocoran di bagian kompresi, di bagian klepnya gitu loh, atau di bagian seker itu mengalami keausan. Kurang lebih kan seperti itu. Saya tidak fokus ke bagian karburator dulu karena sepeda motor ini langsam dengan normal, intinya seperti itu. Nanti yang saya cek itu lebih ke bagian komponen kopnya sini atau headnya, entah itu apakah klep yang in bermasalah atau yang X ini bermasalah gitu loh kawan-kawan. Itu prosedur penanganan di tempat saya. Oke, saya lepas dulu untuk bagian knalpotnya. Mungkin untuk video ini terlalu panjang ya, karena proses pembongkaran tanpa skip. Sekali lagi, semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua, memberikan informasi, memberikan ilmu dan wawasan lah, intinya seperti itu. Untuk menangani sepeda motor yang businya cepat hitam, basah. Basahnya itu bukan basah BBM tetapi basah oli, menurut saya basah oli. Untuk bagian lubang knalpot tidak basah, cuman hitam biasa lah. Saya lanjut ke bagian kiri dulu. Saya pindah ke bagian kiri untuk melepaskan bagian kop ini nanti. Untuk kamera saya pindah dulu ke bagian kiri supaya jelas untuk pengambilan gambarnya. Kita cek bersama-sama
bagian apa yang bermasalah gitu loh. Mohon maaf kalau durasinya terlalu panjang, saya berusaha memberikan permasalahan di sepeda motor ini. Apa sih yang menyebabkan gitu loh. Apa yang menyebabkan businya itu basah cepat mati. Berarti kan kaitannya dengan pasokan BBM, pasokan udara gitu loh. Kemudian apakah oli itu masuk ke bagian ruang pembakaran melalui sela-sela seal klep, kurang lebih kan seperti itu, atau bagian daripada seker antara buring dan reng seker, kurang lebih kan seperti itu. Di bagian lubang in itu basah, kok basah, maaf, hitam pekat, kurang lebih seperti ini. Maaf videonya ndak, aduh, kurang lebih hitam pekat seperti ini di bagian lubang manifold itu loh. Ini kemungkinan seal klepnya bocor, ini kemungkinan besar seal klepnya ini bocor yang mengakibatkan oli itu masuk ke bagian seker sehingga busi itu basah gitu loh. Masalahnya begini, semisalkan motor ini hanya saya lakukan penyervisan di bagian karbu, yang saya takutkan nanti itu hasilnya tidak maksimal. Mungkin ketika saya coba, ketika selesai servis karbu atau setel klep, tanpa saya melakukan pengecekan di bagian klepnya, tanpa lepas kop seperti ini, yang saya takutkan itu hasilnya tidak maksimal. Ketika sepeda motor ini saya serahkan ke konsumen, yang saya khawatirkan atau saya takutkan itu beberapa hari kemudian itu trouble gitu loh. Yang saya takutkan kan seperti itu, trouble gitu loh. Kemudian konsumen ini enggan memberitahukan kepada saya selaku mekanik yang menangani motor ini gitu loh. Yang saya takutkan seperti itu atau saya khawatirkan gitu loh. Jadi saya tidak tahu dan saya pun tidak bisa mengoreksi diri sejauh mana cara penanganan saya. Apakah motornya itu ada perubahan atau enggak, kan saya tidak tahu. Mungkin kalau hanya sekedar servis karbu, setel klep dan sebagainya, tanpa saya tahu detail di bagian kop ini apa yang bermasalah gitu, saya sih tidak berani. Mending saya bongkar seperti ini, saya lebih tahu detail. Dan ya nanti terserah bapaknya, kalau bapaknya mau memberikan ragat atau memperbaiki sepeda motor ini ya lebih bagus. Kalau misalkan bapaknya tidak mau, ya saya rakit lagi. Intinya saya paham dengan karakter atau permasalahan sepeda motor ini gitu loh. Jadi bapaknya yang punya sepeda motor ini kan, yang saya harapkan tidak pindah-pindah bengkel dengan kasus yang sama seperti itu. Takutnya nanti dikiranya saya tidak bisa menyelesaikan sepeda motor ini, bapaknya pindah lagi ke bengkel lain gitu loh. Yang saya khawatirkan kan seperti itu, malah keluar biaya semakin banyak, nanti malah divonis, mohon maaf, nanti dikira malah CDI-nya yang bermasalah, atau spoolnya, atau koilnya, atau karburatornya, kurang lebih kan seperti itu. Kalau saya bongkar seperti ini, saya tahu permasalahannya nanti di bagian apa. Ketika bapaknya kok keberatan untuk memperbaiki, atau ndak ada dana, atau ndak ada uang, atau belum ada uang, kan bisa saya rakit lagi. Dan nanti ketika bapaknya punya rezeki kan bisa saya bongkar lagi seperti itu. Nah ini kurang lebih. Nah di bagian headnya ini, nah ini ada kotoran. Bukan kotoran dari tanah, tapi ada sisa-sisa hasil daripada pembakaran ya. Ini oli, sisa oli yang tidak terbakar secara sempurna, jadi menempel di bagian dinding daripada
squeeze atau kubahnya itu sendiri gitu loh. Kemudian di bagian X klepnya itu ndak basah. Kemungkinan besar ya benar, mungkin yang bocor itu seal klepnya di bagian klep in ya. Nanti cek lebih lanjut lagi. Ini kalau seperti ini hanya dilakukan servis di karburator itu hasilnya tidak maksimal kawan-kawan. Hasilnya itu tidak akan maksimal. Kalau hanya kita servis buka karburator itu malah akan apa namanya? Iya sih kalau pembongkaran karburatornya bagus, kalau enggak misalkan ada baut atau ada komponen karburator yang tidak bisa dilepas, keras, kita berusaha melepas malah rusak kan jadi repot. Untuk lubang innya ini, nah itu di dalamnya basah, tidak bisa fokus gambarnya ini. Intinya ini kemungkinan besar, tidak kemungkinan besar memang ini di bagian klep ini mengalami kebocoran di bagian seal klepnya. Sekali nanti saya cek di bagian bos klep sama klepnya itu apakah mengalami kemacetan atau bagaimana, intinya seperti itu. Sebentar, ini untuk bagian sekernya ya. Nah, bener kan apa dugaan saya, di bagian ujung sekernya ini terdapat kerak dari sisa-sisa pembakaran plus oli yang masuk ke bagian ruang seker ini atau ruang pembakaran. Ini yang menyebabkan yang pertama busi basah, cepat hitam. Kemudian busi itu cepat mati gitu loh. Sebenarnya tidak cepat mati, cuman karena basah, kompresi tidak terlalu padat, ya seperti ini. Jadi untuk dihidupkan itu kadang mengalami kendala atau trouble. Jadi di bagian seker itu tidak kering, lembab seperti ini. Nah ini kan bagian sekernya kan lembab antara oli dan sisa-sisa dari pembakaran BBM lah. Ini yang mengakibatkan pembakaran itu kurang sempurna. Ketika busi memercikan api dan terjadi pembakaran itu tidak langsung terbakar gitu loh. Jadi agak susah untuk dinyalakan. Jadi kalau seperti ini kan saya tahu, sebagai mekanik saya paham, oh motor ini kalau hanya diservis tidak bisa. Ini harus dilakukan penanganan secara serius lah, katakan seperti itu. Tapi kembali lagi nanti kepada konsumen. Kalau konsumen bersedia untuk memperbaiki, menyiapkan dana ya kita kerjakan. Kalau konsumen keberatan dengan alasan belum ada dana ya kita rakit lagi. Kita kembalikan lagi seperti semula. Intinya hanya hidup sewajarnya. Ketika nanti misalkan suatu saat atau beberapa hari lagi motor ini trouble kan saya tidak disalahkan gitu loh. Intinya sudah jelas ada permasalahan di bagian silinder kopnya, kurang lebih seperti itu. Kalau saya melakukan servis itu biasanya saya lihat-lihat dulu kondisi sepeda motornya. Untuk pelatuk klepnya bagus enggak kekurangan oli lah intinya, masih bagus, belum kemakan, masih bagus. Ini enggak masalah berarti. Ini berarti dipertandakan bahwa oil pumpnya itu berjalan dengan normal. Karena di bagian pelatuk klepnya tidak mengalami keausan. Baik itu pelatuk klep dan innya. Ini untuk yang satunya sama, masih bagus, belum terkikis atau aus. Untuk noken asnya sendiri masih bagus, belum aus sama sekali lah katakan. Untuk lakernya juga masih bagus, dan laker yang kecil juga masih bagus. Kemudian saya cek
untuk bagian klepnya. Untuk bagian klep saya cek dulu. Untuk melepasnya ya seperti ini. Untuk melepasnya ya cukup gunakan kunci pas, taruh di bagian ujung payung klep, kemudian tekan pakai kunci T12 seperti ini. Tapi hati-hati untuk pengunci kuku klepnya, biasanya lompat. Agar tidak hilang untuk kuku klepnya, saya biasanya biasanya ditaruh seperti ini, dijepitkan di antara pernya, di antara celah-celah kerenggangannya. Tujuannya itu supaya tidak hilang untuk kuku klepnya itu. Masalahnya biasanya barang kecil tetapi pusing kalau hilang, malah menambah waktu yang seharusnya motor jadi, malah kita bolak-balik cari kuku klep misalkan seperti itu. Oke ya, saya cek dulu untuk bagian klepnya apakah mengalami kebocoran, tapi saya lebih lakukan pengecekan di bagian seal klepnya nanti sama batang klep atau bos klep lah, kurang lebih seperti itu. Dan untuk kelonggaran batang klep atau bos nah ini prediksi saya seperti ini. Nah, klep ini keras sekali. Kok iso ya? Nah, seharusnya itu terjatuh untuk kop ini, tapi bisa dilihat seperti ini. Ini berarti untuk batang klep, di antara batang klep dan bos klep itu ada disfungsi lah, istilahnya seperti itu. Enggak jeber sih. Enggak jeber. Untuk batang klepnya agak tergores sedikit nampaknya, ada goresan sedikit. Ini ada goresan sedikit, ada lacet gitu loh. Ketika batang klep ini lacet, walaupun diganti seal klep baru, itu oli tetap rembes, oli tetap masuk melalui celah-celah. Nah ini, celah-celah goresan batang klepnya itu loh, blakri itu loh. Kurang lebih seperti ini. Nah kan batang klepnya ini sudah tergores atau sudah aus lah. Ini kalau dipaksakan dipakai, walaupun seal klep baru, oli itu tetap masuk melalui celah-celah goresan ini, seperti shockbreaker depan itu loh. Ketika kita ganti seal shock, kalau asnya itu baret sedikit, selai rambut itu oli tetap masuk. Nah ini kan basah, di bagian klep innya itu basah, di bagian klep innya ini basah, berarti kan oli itu masuk melalui celah-celah seal klep gitu loh. Itu ya, jadi paham masalah sepeda motor ini sebenarnya apa gitu loh, jadi paham. Nah ini untuk bos klepnya juga mengalami kelonggaran Pak. Untuk bos klepnya mengalami kelonggaran ya. Nah, kelonggaran batang klep antara bos klep yang ini sangat berpengaruh sekali. Berbeda ketika yang oblak itu di klep X, itu berbeda ceritanya. Kalau di bagian klep in, bos klepnya oblak seperti ini menurut saya wajib dilakukan penggantian.
wajib. Kenapa? Karena nanti ketika klep itu menutup itu tidak akan maksimal, tetap terjadi kebocoran kompresi gitu loh, karena tidak presisi. Untuk yang X-nya mungkin tidak mengalami kebocoran di bagian batang klepnya karena tidak ada oli, atau mungkin tadi baru saja dipanasi lah, kurang lebih seperti itu. Tapi sama-sama keras seperti ini ya. Ini sih aduh, parah. Bentar, ada goresan tapi sedikit, ndak parah daripada yang in tadi. Untuk kelonggaran sebentar. Ini tidak ada basa oli karena ini di bagian lubang knalpot atau lubang X. Otomatis ini kaitannya dengan sisa hasil pembakaran gitu loh. Berbeda ketika yang in itu pasti ada sisa oli. Waduh, keras seperti ini. Untuk kelonggarannya longgar, namun lebih parah yang in tadi daripada yang X ini. Untuk bos klepnya ini longgar tapi belum begitu parah lah. Longgar tapi belum begitu parah ini. Karena ini letaknya di dalam, kalau saya tetap ganti dua-duanya. Tidak ada toleransi, daripada saya ganti yang bagian in nanti, takutnya yang X itu tidak bertahan beberapa bulan gitu loh. Kecuali patnya itu nempelnya di luar, bisa nusul. Kalau ini kan di dalam, nanti kalau trouble harus bongkar lagi. Mending ganti satu set in dan X-nya sekalian sama batang klepnya, kurang lebih seperti itu. Tapi kan kembalikan lagi ke konsumen gitu loh. Kalau konsumen bersedia ya kita lakukan. Kalau konsumen keberatan, kita disuruh akali atau reka ya dengan konsekuensi tersendirinya nanti, kurang lebih kan seperti itu. Untuk seal klepnya kayak baru. Untuk seal klepnya baru ini. Untuk seal klepnya ini baru ya. Ini nampaknya baru untuk seal klepnya. Seal klep ini baru tapi masih rembes karena batang klepnya itu mengalami lacet itu loh, atau baret. Ini baru nampaknya. Ini baru ya, untuk bos klepnya baru. Ya tetap bocor karena batang klepnya itu kan apa ya, baret itu loh Pak. Ini berarti kesimpulannya penggantian bos klep in dan X, kemudian penggantian batang klep in dan X, kurang lebih seperti itu. Untuk seker, karena sepeda motor ini tidak mengeluarkan asap, saya tidak membuka untuk bagian boringnya. Takutnya nanti kalau saya buka, saya pasang lagi malah ngebul, takutnya seperti itu. Hanya nanti saya bersihkan saja di bagian ujung sehernya ini, kemudian packingnya nanti saya ganti. Ini hanya berarti ganti di bos klep dua-duanya, in dan X, kemudian batang klep lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian dilakukan skur ulang satu paket, ganti bos klep, kemudian batang klep, skur ulang, seating klep sekalian, jadi persisi nanti. Oke ya, ini analisa untuk kasus sepeda motor Supra X ini atau C series lah. Ini permasalahannya ada di bagian klepnya, bos klep, kemudian seal klep itu. Kalau misalkan saya hanya servis di bagian karburator ini, itu tidak akan maksimal.
Kenapa saya bilang tidak maksimal? Karena kita tidak tahu kondisi spare part atau kondisi part seperti boss klep, batang klep, kemudian seal klep, itu kan tidak tahu kita. Kalau dibongkar seperti ini, tahu kondisinya, gitu loh. Maksud saya seperti ini. Ini kan jelas sekali masalahnya ada di bagian klep, gitu loh. Nah, ini nanti dibersihkan, kemudian disesuaikan. Misal ini kan karbunya masih langsam, ndak usah dibongkar dulu, atau ya kalau mau dibongkar ya biasanya satu paket dibongkar gitu loh. Kalau saya yang diganti boss klep, in dan X, kemudian seal klep, batang klep, kurang lebih seperti itu ya. Jadi begitu untuk mesin C-Series ini, masalahnya sudah gamblang, jelas, bukan di masalah pengapian atau CDI atau coil atau karburator gitu loh. Masalahnya jelas 100% di bagian head ini. Di bagian head ini. Jadi ya memang sih waktunya banyak, butuh waktu banyak, tenaga, pikiran, kemudian korban. Ya memang harus korban lah, tenaga. Tetapi kan nanti konsumen itu puas, tidak bolak-balik ke bengkel cari bengkel yang dirasa itu bagus menurut konsumen gitu loh. Makanya saya wanti-wanti, saya tidak mau untuk nyervis motor ini. Kenapa? Biasanya untuk jenis motor yang usianya agak tua lah, bukan katakan tua lah, intinya yang motor lawas lah. Kalau hanya servis bagian karbu, kemudian cek bagian coil, CDI, itu malah nanti menghabiskan uang banyak gitu loh. Motor tidak selesai malah menimbulkan sebuah masalah dan dilema. Intinya di bagian kop, masalahnya hanya ada di bagian kop. Saya tidak lari ke bagian pengapian, intinya motor ini bisa nyala langsam gitu loh. Intinya hanya ada di bagian kop ini ya. Semoga bermanfaat ilmu saya ini atau kasus sepeda motor ini. Ketika teman-teman memiliki sepeda motor businya basah, cepat mati gitu loh ya, kalau memang bisa memperbaiki sendiri ya silahkan bongkar. Kalau memang tidak bisa ya serahkan kepada mekanik yang memang bisa dipercaya, seperti itu. Bukan berarti Anda ketika melihat atau sampean ketika melihat video saya ini kasusnya sama persis, kemudian punya mekanik langganan, bukan berarti Anda harus menggurui. Intinya silahkan sampaikan keluhannya, nanti mekaniknya juga tahu sendiri gitu loh. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat.